Ada satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kefasikan yang sebetulnya fahim pun kurang paham, bahwa hancurnya Islam adalah oleh orang-orang seperti Anda. Pun kenapa Anda sangat kejam fahim? Anda pun fasik. Masa iya kita harus seperti ini sesama umat Islam? Orang-orang fasik berkeliaran di mana-mana. Orang-orang fasik berada di sekitar kita. Orang-orang fasik sekarang mempunyai panggung untuk menyampaikan tipu dayanya, menyampaikan hasutan-hasutannya untuk menjauhkan orang-orang lain daripada agamanya, terutama agama Islam. Dan di dalam fikih kita disampaikan bahwa orang-orang fasik ini dilarang dengan berbagai macam kegiatan. Orang-orang fasik dilarang dijadikan pemimpin. Orang-orang fasik dilarang dijadikan imam sholat. Dan orang-orang fasik diantaranya tidak akan bisa diterima dan tidak boleh diterima syahadahnya. La tuqbalu syahadatul fasik. Syahadahnya, penyaksiannya orang-orang yang fasik itu tidak boleh diterima. Maka la siyama syahadatu aliran Islam Nusantara fi kitabatihim. Terutama apalagi syahadahnya orang-orang yang mengatasnamakan Islam Nusantara di dalam kitabah-kitabahnya, tulisan-tulisannya, dan di dalam macam-macam aliran keilmuannya. Ini tidak boleh diterima oleh kita kalau kita memang betul-betul yakin dan betul-betul ingin akidah diselamatkan daripada rongrongan orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, ingin menjauhkan Islam dari ajarannya. Oh ya, sebelum tanya, saya akan menyampaikan fasik itu seperti apa. Di dalam banyak catatan para ulama bahwa dhabitul fasik qad ishtahara baina ahli al-'ilm. Jadi semua orang-orang tahu, orang-orang ahli ilmu tahu fasik itu apa. Wa huwa kama qala al-Buti, sebagaimana disampaikan oleh Imam Buti rahimahullah, man ata kabiratan. Siapa yang melakukan dosa-dosa besar itu fasik. Wa hiya ma fihi haddun fid dunya, baik ini berurusan dalam urusan agama, kemaslahatan dunia, awa'idun fil akhirah, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan dunia dan akhirat dia melakukan kesalahan-kesalahan besar, ini adalah fasik. Au dawama ala saghiratin, atau orang ini selalu senang terus-menerus melakukan saghirah-saghirah, dosa-dosa kecil. Misalkan dia syirik terhadap agama, dia menggunjing terhadap Rasulullah, dia menistakan baginda Rasulullah, ini dosa besar, bukan kecil lagi. Mengatakan Nabi Muhammad SAW rembes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Lagi-lagi fahim ini merasa dia paling memiliki mandat dari Allah untuk menyesatkan orang lain, untuk mencap bahwa orang lain yang tidak sejalur pahamnya dengan dia adalah mungkin tanda petik fasik, bahkan mendekati kufur. Fasik itu adalah orang yang Islam tetapi tidak taat aturan Allah. Dia menggiring, ya. Dia menerangkan tentang kefasikan, dan kemudian penerangan tentang kefasikan itu dituduhkan kepada Islam Nusantara. Seolah-olah Islam Nusantara tidak boleh diikuti akidahnya, aliran ilmunya, varian ilmunya tidak boleh diikuti. Tidak boleh ada orang-orang yang memberikan panggung kepadanya. Ini fahim ini orang yang sangat luar biasa, sangat hati-hati kita kepadanya, ya. Apalagi orang-orang yang belum pernah mengenyam pendidikan agama. Ini pasti akan sangat tertipu oleh orang satu ini. Kenapa? Karena setiap ucapannya dia selalu memakai dalil, ya. Dia ada dalil. Selalu saya katakan kalimatu hakin yuradu biha batilun. Dia memakai dalil, tapi dalilnya ditujukan kepada sesuatu yang batil. Dalil yang diucapkan adalah kebenaran, namun ditujukan sesuatu yang batil. Kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah, kebenaran kemudian hadis, kebenaran ijma ulama, dia sampaikan. Dia sampaikan dengan hawa nafsunya. Oke, dia sampaikan dengan dipakai itu untuk menjustifikasi orang lain.
Salah satunya tentang kefasikan ini. Gini ya, ada satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kefasikan yang sebetulnya fahim pun kurang paham. Gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala takbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun illallazina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Mungkin fahim ini mau mengambil ayat itu untuk pembenaran nafsunya, bahwa orang yang menganut paham ataupun berada di jalur kemudian organisasi Nahdiyin struktural ini sesat dan menyesatkan. La taqbalu syahadatahum, tidak boleh diterima persaksiannya. Ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa orang fasik adalah dia yang menuduh kepada perempuan yang soleh itu berzina. Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, orang ini adalah orang fasik. Orang fasik tidak boleh diterima kemudian syahadahnya, persaksiannya. Menuduh ya, menuduh orang lain zina, perempuan yang soleh zina. Oke, tidak bisa menghadirkan 4 saksi, tetapi sudah menuduh perempuan yang soleh berzina. Itu fasik, tidak boleh kita terima syahadahnya. Tetapi, illallazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang tobat, yang kembali min ba'di zalika wa aslahu, dan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang soleh. Innallaha fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Ini orang fasik yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang menuduh orang lain berzina. Termasuk sama jika menuduh orang lain yang muslim sebagai pendosa, yang mencela orang lain, itu adalah fasik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fasikun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim adalah fasik, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim adalah termasuk kufur. Jadi fahim ini menuduh orang lain yang tidak sepaham dengannya. Salah satunya yang menganut ataupun yang punya pemahaman Islam Nusantara, dia celah habis-habisan seolah-olah di pandangan Tuhan adalah orang yang paling hina. Saya sedih mendengarnya. Kenapa orang ini begitu kemudian tega menuduh orang sesama muslim dengan justifikasi yang sangat kotor dan tidak bertanggung jawab. Orang lain ini akan terpengaruh oleh orang satu ini. Satu kali lagi, orang ini pintar. Kalimatu hakin yurodu bihabatilun. Kalimah yang dipakainya adalah kebenaran, tapi ditujukan kepada sesuatu yang batil. Dia tidak ingin golongan-golongan yang lain yang beda dengannya maju secara organisasi, secara intelektual, secara keilmuan, sehingga dia tuduh orang yang berkembang secara kemampuan keilmuan adalah tidak benar di hadapan Allah, padahal hanya di hadapannya.
Dia mengklaim nama Allah, dia mengklaim nama Rasulullah. Hati-hati, pahim. Anda manusia, ada akhir di mana Anda hidup. Jangan seenaknya menjadi manusia. Kalau misal benar Anda ingin meluruskan Islam Nusantara, ingin mengatakan, meluruskan seluruh umat Islam, khususnya yang ada di struktural NU, datang Anda ke PBNU, datang Anda ke PBNU, diskusi Anda dengan orang-orang NU, diskusi Anda dengan orang-orang yang punya pemahaman keislaman Nusantara. Kalau misal Anda benar-benar tujuannya ingin sama-sama ukhuwah Islamnya ini terjalin, terhubung antara sesama umat Islam, kalau misal seperti ini caranya, Anda ini berarti bukan ingin meluruskan apa yang menjadi ajaran Islam. Anda ingin memecah belah umat di tengah situasi genting wabah ini. Aku senang banget Anda menjadi orang untuk memecah belah. Apakah saya harus mengatakan tega seperti Anda bahwa hancurnya Islam adalah oleh orang-orang seperti Anda? Harus tega saya mengatakan itu. Saya kira segoblok-gobloknya orang Islam tidak ingin kemudian agamanya hancur. Anda tega menuduh orang Islam ingin menghancurkan agamanya. Hati-hati dengan orang seperti ini ya. Hati-hati banget. Bakal banyak orang yang tertipu, apalagi orang yang tidak teliti ketika sedang menyampaikan. Yang dia terangkan itu tidak tepat sasaran sesungguhnya. Kemudian dia menerangkan tentang Gus Muafik yang menghina itu bagian daripada fasik, orang-orang fasik, dosa besar. Kalaupun Gus Muafik itu benar-benar dosa menurut Allah, oke? Kalaupun Gus Muafik benar-benar dosa menurut Allah, bukan menurut Anda, paham? Apakah tidak boleh kemudian Gus Muafik bertaubat? Apakah tidak boleh? Apakah tidak boleh? Apakah tidak boleh kemudian menyebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, disebarkan kepada orang lain? Apakah tidak boleh, pahim? Itu kalaupun dosa menurut pandangan Allah, innallaha ghafurur rahim, itu di dalam ayat suci Al-Quran. Allah itu maha pengampun. Kenapa Anda sangat kejam, pahim? Kenapa Anda sangat kejam? Seolah menutup Gus Muafik yang menurut Anda, pandangan Anda adalah orang yang sangat maksiat dan tidak bisa diterima kehadirannya di bumi Islam. Sungguhnya orang yang seperti ini yang melebihi Fir'aun. Yang melebihi Fir'aun menganggap bahwa dirinya adalah mungkin Tuhan yang bisa menghakimi orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Saya harus sekejam itu, fahim? Saya harus sekejam itu mengatakan seperti Anda. Orang-orang seperti Gus Muafik, orang-orang NU, rata-rata tidak berani menuduh orang, di ranah-ranah akidah, kafir dan sebagainya. Itu ranah-ranah akidah. Sembarangan membicarakan itu, menuduh itu bahaya. Salah satu ciri orang fasik itu mencela sesama muslimnya. Kalau menurut Anda itu tidak bisa diterima kehadirannya di bumi Islam, orang-orang yang fasik, apakah ucapan Anda, kata-kata Anda yang itu bukan bagian dari mencela orang muslim? Menurut saya itu mencela. Anda pun fasik. Masa iya kita harus seperti ini sesama umat Islam?
Terus ada lagi yang ngomong, kenapa Anda di media? Karena saya ingin mengkanter opini. Satu kali lagi, mengkanter opini. Orang ini ngomong di YouTube, orang ini ngomong di media sosial. Efeknya bahaya, racun yang ditularkan lebih daripada corona. Oke. Orang-orang seperti Fahim dan golongannya seringkali mengklaim nama Allah, seringkali mengklaim nama Rasulullah, seringkali mengklaim nama kaul ulama, padahal belum tentu. Ya, hati-hati dengan orang seperti ini. Saya orang awam, saya mendengarkan itu tidak langsung diterima. Ya, tidak langsung diterima. Cerna dulu, benar gak sih yang dia ucapkan? Benar gak sih Gus Muafik atau orang-orang yang dalam Islam Nusantara ingin menghancurkan Islamnya? Coba Anda pikirkan, benar gak sih? NU mau menghancurkan Islam, benar gak sih? Benar gak sih? Orang-orang yang di struktural NU, orang-orang Gus Muafik yang punya pemahaman Islam Nusantara, keislaman gaya Nusantara, ini mau menghancurkan Islam, benar gak? Saya nggak percaya ada orang Islam yang mau menghancurkan Islamnya. Saya nggak percaya, termasuk kepada Fahim ini, saya nggak percaya Anda ingin menghancurkan Islam. Saya nggak percaya Anda ingin menegakkan pemahaman Anda, tetapi dengan cara yang sangat keliru, dengan menuduh orang, Pak Fahim. Ya, umur kita itu sebentar, Pak. Cuma beberapa puluh tahun. Udahlah, jangan Anda seperti Tuhan, ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.